hidup itu kalau tujuannya untuk beribadah kepada Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Yang ada adalah bahagia, yang ada adalah ketenangan, yang ada adalah kepuasan jiwa. Contoh nih, kita ilustrasikan dua orang yang melakukan hal yang sama, kejadiannya sama, di waktu yang sama, tetapi yang pertama ini dia akan kecewa karena tujuannya adalah mengikuti keinginan diri sendiri, sementara yang kedua ini menjadi bahagia karena tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal, suatu ketika ada seorang bapak-bapak handphonenya berbunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam bro, gitu. Ternyata teman-temannya dari Jakarta itu bilang 10 orang, bro nanti jam 12 saya mau transit ke Jogja gitu, mau mampir gitu. Jam 12 siang. Terus dia jawab, "Oke, siap, tak siapkan makanan yang enak." Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah. Dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, nanti akan ada teman-teman saya dari Jakarta datang 10 orang ke Jogja jam 12. Sekarang masih jam 7 nih." Akhirnya suami istri sepakat untuk pergi ke pasar. Beli daging sapi, beli sayur, beli yang enak-enak, bikin rendang. Nah, sampai di rumah istrinya masak gitu. Masak yang banyak, masak yang enak, yang spesial, karena ada teman lama dari suami yang akan datang dari Jakarta 10 orang. Singkat cerita, jam 11 pagi istrinya bilang, "Wahai suamiku, saya sudah siap nih, hidangan sudah tersedia, tinggal makan bersama-sama, insya Allah bahagia." Terus istrinya bilang, "Tapi saya masih bau apek nih, tak mandi dulu." Ya, suaminya mandi, istrinya juga mandi. Jam 11 tuh. Clear, setengah 12 mereka sudah siap menyambut kedatangan teman-teman jam 12. 5 menit kemudian telepon berbunyi lagi. Temannya bilang, "Assalamualaikum bro." "Waalaikumsalam. Mohon maaf saya nggak jadi mampir karena Big Boss bilang kita harus lanjut keluar Jawa." Waduh. Teman-teman sekalian, pertanyaannya, ketika hal ini terjadi pada diri kita, marah nggak? Hampir seluruh orang yang saya tanya ketika pada posisi itu pasti akan marah, ya enggak? Pasti akan kecewa, pasti akan sakit hati. Kenapa? Karena kita tidak bersalah. Kita sudah memiliki niat hati yang baik. Kita sudah memiliki etiket yang baik untuk menyambut tamu, sudah ke pasar, sudah menjamu, ternyata nggak jadi datang, marah, wajar saudara-saudara. Itulah ketika orang bekerja tujuannya adalah untuk dunia. Tapi coba kalau tujuannya untuk Allah, saya menyambut tamu itu karena Allah. Kalau toh pun tamunya nggak datang, saya sudah dapat pahalanya. Bisa dipahami konsep ini? Yang satu marah karena nggak berorientasi pahala. Yang satu nggak akan marah karena apa? Karena pahala sudah didapat. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan ibadah, dengan tujuan pahala, masalah hasil atau tidak hasil itu nggak penting. Yang penting pahalanya sudah didapat, teman-teman. Bisa dipahami konsep ini? Insya Allah kita rubah mindset kita menjadi beribadah. Maka apapun yang kita lakukan tidak akan pernah kecewa. Karena hasilnya itu belum tentu sesuai ekspektasi kita, tapi pahala sudah pasti didapat.